Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ikut dalam sejarah terdahulu para wakilan Syekh yang mulia Bapak Kiai Dr. Ahmad Rusdi Al-Wahabi MA, yang mulia Bapak Kiai Haji Fauzan Aziman. Sudah banyak ilmu Allah yang disampaikan. Saya ikut bendera pada hari ini karena bulan ini, tanggal haul Syekh Abdul Qadir di bulan Rabiul dan di haul Syekh Abdul Qadir. Kita juga setiap bulan maulid, setiap minggu maulid, setiap malam karena manakib terus. Ada yang sehari 3 kali manakib, ada yang 2 kali, tapi maulid. Alhamdulillah. Kita dibimbingkan Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Untuk apa? Jadi belajar tariqah ini disebut belajar ma'rifat. Ma'rifat itu kalau kita tidak belajar tariqah kayaknya jauh. Jauh nggak? Soal model kita bisa ma'rifat. Tapi setelah ketemu Syekh Mursyid belajar, ma'rifat itu jadi mudah. Ya. Kalau secara umum ma'rifat itu kenal Allah. Kalau ditanya siapa Tuhan kamu, Allah, itu ma'rifat juga. Tapi itu mah baru katanya. Kalau baru katanya itu lemah ma'rifat. Kedua, ada orang ma'rifat kepada Allah disebut karena ada keterangannya. Baik dari Quran, dari hadis, dari kitab, ya. Maka mengenal Allah itu disebut pertama kali yang wajib. Awal wajibin al-insani disebut ma'rifatul ilah bil istiqon. Pertama wajib ya manusia dan mengenal Allah. Tapi dari kitab, bukan dari Syekh Mursyid. Makanya kata ulama zikir, belajar itu belum cukup dari kitab-kitab saja, tapi harus belajar dari kutub. Kutub bukan zaman dari kitab, tapi pakai kutub. Artinya siapa? Wali kutub. Kalau kita belajar dari kitab saja, walaupun kitabnya ratusan ribuan, ya, walaupun hafal tidak jadi ma'rifat, karena baru tulisan, belum ditulis di dalam hati, belum ditulis di dalam hati, karena ma'rifat itu adalah pekerjaan jadi kudu ditulis, kudu ditanam. Oleh siapa? Oleh Syekh, itu oleh wali kutub. Ya. Jadi kalau orang belum ketemu wali kutub itu namanya masih kuper. Bukan ngatain, pengalaman. Apa kuper? Kurang pergaulan, kurang perpustakaan. Kurang pergaulan. Jadi kalau kita berguru dengan yang sama, walaupun 1000 sama aja ilmunya. Ahli fikih juga, ahli tahu semua. Dari dulu kita bahasnya itu aja. Biar 1000 guru tetap aja sama. Tapi kalau ketemu Syekh Mursyid beda nggak? Beda. Semua datang siapapun yang bodoh, yang alim, kalau kita datang ke Syekh Mursyid, ditalqin, zikir, ditulis. Jadi ditulis disebutnya. Kenapa? Karena Syekh Mursyid itu disebut kalamullah. Ya. Kata Imam Syaroni di dalam kitab ya beliau, ya, Tobaqah disebutnya lisanul arif kalamullah yuktabu bihi qulubul muridin. Ya. Jadi lisan orang arif itu adalah penanya Allah, maka dengan pena tersebut ditulis hati para murid. Kapan ditulisnya? Ketika itulah ilaha ditulis. Walaupun tidak pakai pulpen, tulis itu nggak selalu pakai pulpen. Seperti malaikat Jibril pada Nabi ditulis, pakai pulpen nggak? Tidak. Makanya talqin nggak bakal bawa pulpen, kita nggak bawa pulpen. Muridnya, gurunya nggak bawa, karena yang ditulisnya adalah hati, lembaran hatinya. Alhamdulillah sudah. Maka oleh karena itu inilah ma'rifat yang ketiga disebut ma'rifatul yakin. Kenapa? Karena belajarnya sama Syekh Mursyid disebut ahli yakin. Apaan dalam kitab Tauhid motif hadis Rasul jalisu ahlan yakin.
Duduklah kamu bersama ahli yakin. Maka ahli yakin inilah yang mengajarkan kita yakin kepada Allah, dan inilah yang kita jadi disebut ma'rifat kepada. Jadi tadi selesai ini. Maka Rasulullah bersabda tentang ma'rifat, ana a'lamukum billah wa anal ma'rifata fi'lul qalbi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Sahih Bukhari menerangkan, aku kata Rasul orang yang paling tahu tentang Allah. Ada yang lebih tahu dari Rasul? Tidak ada. Dan sesungguhnya ma'rifat itu adalah pekerjaan hati. Nah ini dia. Sehingga ada pertanyaan kepada orang-orang ya, yang ahli ma'rifat. Apa pertanyaan pertama? Apa yang lebih terang sinarnya dari matahari? Pertanyaan itu. Jawabannya kalau ditanya pasti bingung. Ya tidak ada di dunia ini lebih terang dari matahari. Ulama di zikir menjawab jawabannya sederhana. Yang lebih terang dari matahari adalah makrifat. Ini dia. Seandainya cahaya makrifat seorang muslim, seorang mukmin yang sudah ditalqin dibuka oleh Allah, maka akan lebih terang dari matahari. Kalau satu aja yang dibuka, pasti orang berebut datang enggak? Tidak. Satu hadis ini dibuka, memang tidak dibuka oleh Allah, tapi diterangkan dalam kitab. Ya. Seorang saja dibuka, cahaya ma'rifatnya akan lebih terang daripada mata. Kadang bingung saya tangannya masuk itu ketek, dicabut. Terang. Kalau satu aja, orang Marwatil ada gitu gimana kira-kira? Wah heboh. Tapi ini ahli ma'rifat disebut mempunyai cahaya lebih terang daripada matahari. Kenapa? Matahari diantaranya disebutnya manfaatnya di dunia. Kalau ma'rifat kepada Allah di dunia dan di seumur hidup. Matahari tidak seumur hidup. Jadi kalau sudah ke kiamat habis, karena iza syamsu kuwirat, apabila matahari sudah digeret, dikerek nanti habis. Tapi ma'rifat terus dari dunia sampai akhirat. Cahaya matahari menerangi bumi, tapi kalau ada tutup tidak bisa diterangi. Ya. Apalagi di bawah karpet dosa kita. Malam hari tidak diterangi, karena malam hari matahari tidak. Tapi kalau cahaya makrifat, malam siang terus tidak ada batasnya. Ya. Makanya disebut ma'rifat kepada Allah, cahaya ma'rifat lebih terang, lebih bersinar daripada. Makanya api neraka saja takut dengan cahaya orang mukmin. Cahaya apa? Cahaya zikir. Makanya api neraka tidak akan membakar orang ahli la ilaha. Jadi kalah seter dengan cahaya la ilaha. Itu diterangkan dalam kitab ya tauhid. Ketika kita masuk lewat sirat, naik sirat itu riwayatnya ke atas, terus turun lagi. Katanya kemarin 500 tahun bagi orang yang jalan kaki begini, kemudian 500 tahun. Neraka di bawahnya ngomong terhadap orang yang ahli la ilaha illallah. Ya kita tauhid diterangkan itu. Ya, apa saja kita tauhidnya termasuk perketubian, ya. Apa kata api? Juz ya mu'minu qad atfa'a nuruka lahwi. Silahkan wahai orang yang beriman, kamu melintas di atasku. Cahaya zikirmu sudah memadamkan kobaran apiku. Jadi kalah seter. Biar seandainya dimasukkan ke dalam neraka tidak panas. Karena apa? Kalah dengan cahaya cahaya makrifat. Ini bukan basa-basi. Lihat di dalam kitab-kitab tasawuf seperti itu diterangkan. Ya, dalam tafsir Ruhul Ma'ani juga diterangkan keutamaan cahaya zikir dari cahaya matahari. Matahari bagaimana kalau nggak ada matahari? Mati sebentar ya. Apalagi kalau tidak ada cahaya la ilaha. Karena kata apa, kita lahir ke bumi dari kandungan ibu, kita dalam janin yang ditiup ruh qudsi, maka
lahir hidup sehat, bayi sehat. Tapi kalau tidak sempat ditiup ruh kudus, tidak tempat ditiup ruh kudus, maka jadi bayinya akhirnya keguguran. Sekarang kita di dunia ini juga adalah kandungan, karena kita sedang dikandung untuk pulang ke alam bako. Jadi ibu melahirkan kita ke alam fana dunia ini, sementara jadi di alam fana ini kita sedang dikandung oleh bumi untuk pulang ke alam bako. Dikandung juga, maka siapa yang ditiup dengan revolusi, yaitu la ilaha, itu dengan talqin, maka dia menjadi bayi sehat nanti bersama Allah atau bersama di dalam surga. Tapi yang tidak sempat ditiup ruh kunci ketika lahir ke alam bako, karena di alam bako tidak ada mati, kumpulnya di mana? Ya di neraka. Makanya saya nyebutnya di talqin zikir ini punya la ilaha illallah seperti masuk tol. Kalau masuk tol punya apa? Etol. Kalau masuk akhirat punya etol la ilaha. Yang tidak punya etol berarti tidak boleh masuk. Di dunia aja nggak boleh masuk, ciptaan manusia. Ya, apalagi ciptaan Allah, nggak ada yang lolos. Nggak ada yang nggak punya etol masuk, nggak boleh. Ini yang etolnya la ilaha. Jangan beli etol di depan tol. Masuk tol baru beli etol. Nggak ada. Jangan beli etol akhirat ketika sekarang. Baru ditalkin. Lewat. Paham? Itu perbandingan. Dunia semakin modern, semakin menggambarkan. Bukan basa-basi. Inilah makanya kita sekarang di alam fana mau lahir ke alam bako, makanya ditiupkan dengan ruh kudus la ilaha punya etol. Maka isi etolnya setelah ditalqin, kalau tidak punya etol isinya ajar terus. Ada yang bilang ya jangan hanya 165 tadi balik 560. Ya abang ngajarin saya beli tasbih ya 5 yang 165 berarti apa? 825. Saya tanya abang itu tasbih 5 kalau jadi 1 buat siapa? Kata abang buat siapa? Apa guyon juga, ini guyon juga. Aceh guyon juga akhirnya apa? Cuma buat zikirnya sambil diri. Karena kan panjang 5 kali 165. Iya ya. Maksudnya apa? Jadi zikir itu 165 tambah itu ibarat dompet bagi orang yang dompetnya udah tebel. Bagi yang dompetnya masih pada kosong, zikirnya yang baik dompet dunia atau dompet akhirat. Dompet dunia kita kan kalau orang meninggal pada tahlilan bagus, tapi tahlil orang meninggal doain orang itu transfer. Kalau kita tahlil habis zikir ini namanya coba kalau nabung banyak transfer, keren nggak? Keren. Tapi kalau nggak nabung mau transfer, kalau kesamaan buat inti aja kurang, ngirimin orang gitu. Buat inti aja telanjang, ngirimin baju begitu. Makanya Ikhwan mah dikit nabung yang banyak baru transfer ya. Bukan nggak boleh transfer, boleh, tapi banyak nabung kejar banyak nabung. Pikir hobi juga alhamdulillah. Kita kembali. Jadi apa cahaya yang lebih hebat dari matahari? Jawabannya adalah makrifat. Makrifat itu adalah kerjaan cuman gak dibuka sekarang. Saya katakan sekali lagi, kalau dibuka sekarang orang geger. Wah, nggak muat cahayanya untuk kita. Yang kedua pertanyaannya, ya, apa yang lebih segar dari air? Pertanyaannya, gitu kalau dijawab sendiri buyang Pak. Saya kalau ditanya begini buyang. Apa yang lebih segar dari air? Jawabannya adalah kalamu ahli ma'rifati, ucapan ahli Kita datang ke Musa Awas,
Lihat abah aja enak, begitu abah ngomong enak enggak? Enak. Enak. Itu namanya lebih segar dari air. Kalau saya ketemu abah, memang abah sekali-kali tidak keliling, berarti kita ke Jakarta kemana saja, abah nunggu ikhwan di Sirna Rasa. Abah sudah lama bilang sama saya, ada saya bilang, ya Kiai, ya abah kayaknya tidak lama lagi gaya abah Hanum, tadinya tidak keluar. Karena banyak ikhwan yang datang ke Sirna Rasa, kalau abah tidak ada kasihan. Ya, abah kepada saya sudah lama. Bahkan begitu kemarin umroh Makullah, abah ya di sana pakai kursi. Ya, saya ngelihatnya ya sedih, kenapa apa yang abah katakan berarti tanda abah juga mau pakai kursi di rumah. Ternyata sekarang seperti itu. Abah duduk di kursi sholat, bukan gak sakit. Lagi abah itu memang kata abah Robi toh dari abah Anom. Karena abah doanya begitu, ya Allah berikanlah aku apa yang telah kau berikan kepada Anom, berikan kepada saya, termasuk sakit kaki. Kaki abah Anom, enggak. Terus abah juga begitu. Kemarin saya lihat kaki abah. Biasanya kaki saya yang dari abah gedean kaki saya. Karena saya tingginya lebih tinggi, berarti kakinya lebih besar. Karena saya 170, abah 165. Ya, jadi Allah wakil berkat Pak. Ya warisan Romitoh kepada abah seperti jadi beliau seperti itu. Jadi pertanyaan apa yang lebih yang segar dari air adalah ucapan ahli udah kita dapat tabir tinggi itu ilmu, namanya ilmu laduni. Jadi yang maksud ilmu laduni ini wa alamnahu min ladunna, itu pakai na. Kalau pakai ni saya jadi min laduni. Ilmu laduni itu apa? Rasakan ya Al-Quran Al-Baqarah surat terpanjang ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu, niscaya Allah ajarkan apa yang kamu belum tahu. Hadis Rasul, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah tahu, maka Allah akan ajarkan, diwariskan ilmu yang belum. Itu namanya ilmu laduni. Apa amalannya? Ya ini. Makanya iman yang mengamalkan zikir jadi cerdas. Cerdasnya namanya cerdas rohani, cerdas kalbu. Otak juga perlu cerdas, makanya belajar matematik. Ya. Seperti Kiai Fauzan, Kiai Irfan, cerdas itu kalau belajarannya matematik. Kalau kita kan macam-macam cerdasnya. Ada yang hobinya sejarah, ya tergantung hobinya. Tapi kalau orang cerdas biasanya matematiknya tinggi. Kalau kita matematiknya berapa? Alhamdulillah sakom. Satu kok muyeng-muyeng yang gulu gitu kata Allah. Makanya syafaat jangan ketika nanti kata Allah nyusahin guru. Ya itu sehari-hariannya nilainya 1, tapi begitu mau lulus minta lulus. Kalau lulus pasti nggak boleh 1, harus 6. Itu muyengin guru. Makanya murid dapat tarekat juga begitu kata Allah. Jangan malas, ya, jadikan rajin. Ini udah dapat syafaat apa? Talqin zikir itu adalah syafaat dari Rasulullah. Itu warisan. Abah kemarin bukakan diulang-ulang. Siapa yang datang ke Sirna Rasa mau apa? Mau ambil warisan. Apa harta warisan? Talqin zikir. Ini harta warisan kekayaan. Apa yang diambil? Itulah talqin zikir. Kenapa? Intinya surat Yunus ayat 57, yaitu ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat. Nasihat yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh di dalam hati. Apa juga? La ilaha illallah. Warisannya ketika wahudan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Inilah la ilaha wa rahmah, dan kasih sayang untuk sesama kita. Ini juga la ilaha. Kata bahwa inilah kekayaan yang diambil oleh kita dari Syekh Mursyid, yang pada hakikatnya dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita sudah miliki, tinggal menjaga.
kekayaan ini. Ya kenapa nggak naik? Tadi lebih apa? Bersinar dari matahari, lebih segar dari air. Tadi sudah diterangkan air. Semuanya Allah ciptakan segala sesuatu dari air. Wah, apa? Jana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku ciptakan kata Allah segala yang hidup dari air. Makanya kita datar ke air, maka asal dari air. Ya. Ya, coba. Emang air ini air modern. Air bisa jingkrak-jingkrak, air bisa senyum, air bisa sepet, air bisa pahit, air juga bisa manis. Ya, air ajaib. Jika orang bilang air ajaib, manusia itu air ajaib. Ya. Ini disebut yang lebih manis dari air adalah ucapan ahli marifat itu Syekh Mursi. Makanya dengar awal bicara sudah tidak datang ke sana apa sekarang alhamdulillah makan isi materi beberapa saat enak apa bicara kita diam aja ya saya juga diam aja dengerin indah walaupun sudah tahu ilmunya nggak boleh ngomong nggak apa-apa mah dengerin aja kayak belum tahu apa tuh begitu ya ceramah anak kecil apa mah dengerin aja enggak kita kan kalau anak kecil ceramah gitu apa mau biar anak kecil ceramah biar tidak ulang masih senang aja karena ilmu apalagi apa yang bicara ya alhamdulillah ya kita sudah ya mendapatkannya inilah ucapan yang paling segar lebih segar dari air. Yang ketiga pertanyaannya apa yang lebih wangi dari minyak bisik minyak kasturi jawabannya adalah waktunya orang-orang yang ahli marifat. Jadi waktu orang yang marifat waktunya kapan saja disebut lebih wangi dari minyak kasturi. Walaupun sempat buang air, walaupun sempat buang angin, kata kita, tapi kalau ini hidup dia lebih wangi dari minyak. Luar biasa. Artinya apa? Kalau kita lupa, maka akan menjadi lebih busuk dari bangkai. Kalau ini ada, jadi lebih wangi dari minyak. Minyak wangi yang paling wangi minyak kasturi. Ya, makanya ini wangi. Makanya kata Allah, orang yang ahli zikir ketika wafatnya dicari dicium mulutnya walaupun ya tadinya sudah makan jengkol, maka ketika wafat dicari ada yang wangi pasti dari lubang hidung, lubang mulut, atau kita atau telinga. Itu pasti ada. Karena kalimat thayyibah jadi wangi. Makanya orang yang sudah zikirnya banyak, maka badannya juga jadi wangi. Tidak bau buket. Buketek. Benar. Walaupun makan bawang, begitu makan bawang, masa pakai bawang? Tapi kalau sudah zikirnya banyak, sudah jerak. Bukan hanya di hatinya, bukan hanya di sumsumnya, di tulangnya, di dagingnya, di kulitnya, sampai di bulunya. Ya, katanya orang yang kena narkoba kan diperiksa apa? Rambutnya saja bisa ketahuan dengan narkoba. Apalagi narkobanya, ya la ilaha. Oh, jadi narkobanya beda, bukan hari kolor baba. Inilah tarikan bahasa kita yang keras zikir la ilaha, maka bulu kita bulu la ilaha illallah, kulitnya kulit la ilaha sudah nyerap semua ya, dagingnya, tulangnya, sumsunya, ruhnya sampai ruh semuanya, ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh bersama la ilaha. Angin kita yang kita hembus ini kata Allah bukan angin, ini pada hakikatnya la ilaha. Kalau kita sedot angin dulu kita Allah kembung bro, tapi yang disedot sebenarnya adalah la ilaha. Kita nggak paham. Jadi lebih wangi dari minyak kasturi. Kalau makrifat, adik kalau sedang zikir, inilah waktunya, makanya orang sedang zikir. Cuman nggak dibuka. Jadi sana dibuka warnanya coba dicium. Nah, dibuktikan. Oh, Pak ini masih bau ketek ya. Itu biasanya nggak suka. Kalau yang suka mah enak aja. Jadi aroma, ya.
bukan basa-basi. Ya. Sungguh, makanya para wali disebut seperti Rasulullah SAW. Begitu para wali disebut keringatnya saja bisa disampaikan oleh Gusti. Rasulullah kalau sedang istirahat tidur baca kitab, istri Rasul, para sahabat pada bawa sendok. Jadi kalau keringat ngalir, taruh di gelas, berebut. Rasul sampai nanya, ngapain? Ini ya Rasulullah, udah keringat engkau. Untuk apa? Buat campur sama minyak kasturi. Jadi lebih wangi keringat Nabi daripada minyak. Coba bapak, kalau istrinya ada ahli zikir, keringatnya juga. Harum dari minyak kasturi. Kalau sudah jadi ahli zikir, saya yakin bukan hanya Rasul, tapi pewaris Rasul, saya mursyid, begitu juga para murid. Kalau ngamalinnya sudah banyak. Karena sudah nyerap, sudah jadi la ilaha. Keadaan yang paling harum adalah keadaan waktunya seorang yang ma'rifat. Makanya kata apa? Orang yang ma'rifat ini hidupnya apa? Senang, di sini senang, di mana-mana nanti bro. Kenapa? Indah. Coba matahari jalan, air jalan, kemudian minyak wangi, hebat kan? Cuma nggak dibuka, tapi nanti di akhirat memang. Tapi kan kerasa sama kita. Enak gak? Segar gak hidup? Punya zikir segar gak? Segar. Punya zikir ini disebutnya benar jadi wangi. Gak mesti namanya wangi. Ya, ya. Kenapa ada orang namanya? Siapa namanya wangi? Ya. Jadi memang benar. Makanya namanya kalimat doi. Itu kalau tiba baik itu bisa diartikan wangi. Karena menjadi wangi semua hidupnya. Yang keempat pertanyaannya, ma'rifatul arif. Apa pekerjaan orang yang makrifat? Kerjanya pada ngapain aja? Kalau secara umum ya kita mah biasa. Belajar zikir itu pekerjaannya biasa. Wakulun ya pipa lagi setahun cuma berjalan pada porosnya. Jadi semua masing-masing tugasnya. Yang guru jadi guru, yang karyawan jadi karyawan, maksud kita. Yang jadi bos, jangan udah belajar zikir semua lu jadi bos, nggak boleh. Masing-masing. Ya. Apa perjalanannya daripada tugas? Ya seorang arif maka disebutnya ya an-nasru ila, disebutnya menonton, melihat ya kepada apa? Ya disebutnya sunni rububiyah, pekerjaan Allah. Jadi kita mah sedang menonton karomah Allah. Kalau disingkat ke bawah, menonton karomah guru. Jadi apa saja yang terjadi, yang kita hadapi itu adalah karomah. Khususnya yang baik-baik, yang buruk-buruk juga karomah. Karena kata apa dari Abano? Jangan terima yang baik-baik aja. Kan kalau orang puji enak, memang jadi diterima juga. Baik itu karomah karena dia sedang transfer kebaikannya kepada kita. Nonton, makanya mesti menyayangi orang yang karomah. Kita belum paham, makanya masih terbalik. Enak aja. Belajar Google dulu, makanya kecolek ini penting. Sekarang disuruh mesti menyayangi orang yang benci, memang berat, ya. Tapi kita tidak berat, kenapa? Sudah ada alatnya. Sudah punya alat. Inilah nonton karomah. Jadi indah. Yang baik memang sesuai dengan kita, yang tidak baik menurut kita sekarang itu karomah. Walaupun yang buruk pada hakikatnya adalah baik karena dia sedang transfer kebaikannya kepada kita. Orang transfer kebaikan gimana? Kayak kita dibeliin pulsa gimana? Sama orang kita dia suka, ya senang-senang aja dikirimin pulsa, apa usah dipulangin. Ya, itu kita dikirimin pulsa aja enak bener gitu. Ya, nah inilah ya 4 pertanyaan berkisar pada makrifat. Ya, jadi kita sudah mendapatkan semua, tinggal menjaga. Inilah yang didakwakan oleh para nabi, para rasul, para wali mursyid.
Yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya." Apa hikmah? Ajaklah kamu ya kepada Tuhanmu orang-orang ini dengan hikmah. Apa hikmah? La ilaha. Ini ma'rifat. Mau'izatil hasanah juga la ilaha. Jerdal berdebat untuk menyampaikan la ilaha ini. Kenapa? Kita sudah dapat orang yang kita ajak, maka dia menjadi ahli ma'rifat. Bukan kita yang nyata.